pagi Bapak. Pagi ya. Perkenalkan saya Puji ya, dari peserta Latsar CPNS tahun ini ya. Saya akan bertanya masalah wawasan kebangsaan ya Pak. Oh ya. Sebelumnya jenengan namanya siapa Bapak? Saya Agus Rianto. Ya. Pekerjaan apa Pak? Pekerjaan kontrak, karyawan kontrak di CLH. Oh iya. Sebelumnya Bapak mengetahui tentang wawasan kebangsaan atau mboten? Insya Allah kalau sedikit tahu. Nah, menurut jenengan wawasan kebangsaan itu apa Bapak? Wawasan kebangsaan itu kalau menurut saya ya tentang wawasan wilayah ya negara ya perkotaan ataupun daerah-daerah tentu yang sekiranya berhubungan dengan wilayah negara. Wilayah negara ya. Menurut Bapak, apa pentingnya memahami wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya ya, itu ya sangat perlu sekali ya. Karena apa namanya kan negara ini kan ya Indonesia ya terdiri dari beberapa wilayah yang tentunya ya berbeda-beda ras dan sukunya gitu ya. Tentunya harus kita mengetahui itu ya supaya kita bisa saling tahu, saling mengenalkan diri dan tentunya biar tidak ada bentrok satu sama lain agar terjadi kerukunan dan sebagainya gitu. Kalau istilahnya kan itu menurut itu kan ya saya yang sekolah dulu itu Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tapi tetap satu itu kan itu mungkin saya tahu. Nah, kalau seperti jenengan, upaya bela negaranya seperti apa? Kalau misalnya saya kan sebagai nakes ya Pak ya, itu kan kemana-mana pakai masker, selalu cuci tangan. Nah, jenengan apa Bapak? Ya samalah antaranya seperti itu dalam keadaan ya misalkan Indonesia seperti ini ya, terutama misalkan dalam COVID harus jaga kesehatan dan sebagainya dengan beberapa aturan ini ya kita usaha untuk bisa mentaati ataupun untuk bisa melaksanakan itu dari pemerintah apa yang jadi program pemerintah itu tadi itu satu lah. Kemudian tadi apa pertanyaannya? Untuk isu-isu aktual yang sedang terjadi di Indonesia, nah menurut jenengan kalau yang kemarin masih ngehits itu kan Pak, yang itu sih yang masalah korupsi, ada operasi tangkap tangan. Nah, menurut jenengan isu yang masih panas daerah sini apa sih Pak? Kalau untuk itu insya Allah sudah sudah sedikit terrealisasi artinya untuk masalah korupsi dan sebagainya ya itu ya berusaha untuk kota itu berusaha untuk menangani itu sedikit demi sedikit ya seperti itu menurut saya seperti itu. Nah ini pertanyaan terakhir ya Pak ya, mengenai upaya pencegahan biar kalau tadi kan korupsi tidak terjadi, menurut jenengan apa saja Bapak? Ya paling tidak ya berusaha untuk rakyat Indonesia itu dari mulai diri sendiri ya masing-masing itu dari mulai dini atau sudah punya punya kepribadian bisa satu jujur kejujuran yang kemudian amanat gitu. Di sini nanti kalau sudah dari dini itu pendidikan itu sudah diterapkan dan sudah masuk ke jiwanya, nanti pada saat entah jadi PNS, entah jadi anggota DPR, entah jadi apapun itu masuk ke bawah dan jujur dan amanat ini yang insya Allah akan menjadikan negara ini bebas dari itu insya Allah. Jadi menurut jenengan kalau biar terhindar dari korupsi berarti harus jujur dan amanat. Juga bersyukur ya Pak ya. Sekian untuk wawancaranya ya Pak. Terima kasih. Sama-sama. Enggak ya Pak. Terima kasih ya Pak.
pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Mungkin bisa langsung dimulai saja ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, ini apa yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Anda apa pentingnya memahami wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari? Wawasan kebangsaan sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia untuk memahaminya. Karena dengan wawasan kebangsaan untuk menjaga keberlangsungan negara dan bangsa serta mewujudkan tujuan nasional, sehingga setiap warga negara Indonesia harus memiliki wawasan kebangsaan yang bagus, yang baik, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 3, upaya bela negara apa yang sudah dilakukan sesuai dengan profesi? Sebagai anggota Polri, upaya bela negara yang pernah dan masih dilakukan saat ini diantaranya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Untuk pertanyaan terakhir Pak, menurut Anda apakah isu-isu aktual yang sedang terjadi di Indonesia? Isu aktual yang terjadi di Indonesia diantaranya isu radikalisme. Untuk isu radikalisme ini, kira-kira apa yang menyebabkan radikalisme? Bagaimana peranan Indonesia dalam mengatasi isu tersebut, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan? Penyebab radikalisme diantaranya pemahaman agama yang keliru dan kurangnya wawasan kebangsaan. Peranan pemerintah dalam menanggulangi radikalisme diantaranya dengan menegakkan hukum terhadap pelaku radikalisme. Sedangkan untuk pencegahan diantaranya dengan sosialisasi bahaya radikalisme ke semua elemen masyarakat. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baik, sama-sama. Selamat sore Mas, dengan Mas siapa? Sebelumnya selamat sore, perkenalkan nama saya dengan Pak Ananta Prawira Utama. Ya. Untuk profesi saya sebagai pelatih Ya. dan guru. Ya. Oke. Di sini saya pengen nanya-nanya dikit boleh Mas ya? Ya. Apa yang Mas Ananta tahu tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan untuk sekarang itu yang paling terpenting itu masyarakat mengetahui apa itu dasar negara Indonesia. Itu aja sih Mas kalau dari pandangan saya, itu untuk wawasan. Oke. Selanjutnya Mas, terus kalau menurut Mas Ananta, apa pentingnya memahami wawasan kebangsaan untuk kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya itu sangat penting ya, karena untuk keutuhan negara ini. Karena kalau tidak berwawasan kebangsaan, itu negara tidak akan bisa seutuhnya sampai sekarang. Seperti itu, Mas. Ya, jadi sangat perlu ditanamkan. Selanjutnya Mas, sebelumnya Mas Ananta sebagai apa? Pelatih ya, pelatih. Oke. Untuk Mas Ananta sendiri sebagai pelatih Mas, upaya bela negara apa yang sudah Mas Ananta lakukan dalam profesi Mas Ananta?
Oke, untuk dari profesi saya dari segi bela negara itu mencetak anak-anak yang tidak berbakat menjadi prestasi yang tinggi. Contohnya seperti dari kita mencari anak yang potensi, nah itu dibina sampai ke jenjang nasional begitu. Jadi itu sudah termasuk dalam apa tadi, bela negara. Jadi jika anak tersebut prestasinya bisa sampai berkancah internasional, nah itu kan bisa juga membawa Indonesia juga, itu sudah termasuk dari bela negara. Ya. Oke Mas, hebat sekali Mas ya, kalau dalam pelatihan ini turut memajukan Indonesia Mas. Berarti selanjutnya Mas, isu-isu aktual apa yang Mas tahu di Indonesia saat ini? Entah tentang korupsi atau terorisme Kalau sementara atau ini di sih, Pekalongan. kalau di Pekalongan ya isu-isu aktualisasi ya apa ya, sepertinya Atau kemarin Bupati mana, Pemalang. oh iya, yang terbaru ini yang terbaru ini yang baru mengetahui itu yang terkena OTT Bupati Pemalang niku dengan kasus jual beli jabatan niku. Ya. Oke. Selanjutnya Mas, dari isu tersebut, menurut Mas Ananta, bagaimana peran Indonesia termasuk hukum-hukum di Indonesia dalam mengatasi isu tersebut? Untuk hukum di Indonesia terkait korupsi yang contohnya seperti di Pemalang tersebut, sepertinya hukum di Indonesia itu belum begitu kuat karena masih adanya istilahnya kelonggaran atau soal istilahnya kayak seperti suap itu masih keadilan hukumnya belum merata istilahnya. Jadi hanya yang rakyat yang berekonomi tinggi atas lah istilahnya. Hukum rakyat kecil tumbuh ke atas ya. Oke, begitu. Oke, selanjutnya Mas, yang terakhir ini, masukan apa yang dapat Mas Ananta berikan terkait isu tersebut untuk Indonesia? Masukan dari saya sih ya semoga aja terkait hukum di Indonesia, keadilan tuh ya supaya harus lebih merata lagi lah, tidak memandang bulu ini punya jabatan atau dia punya jabatan atau si orang tersebut mempunyai ya atau masyarakat biasa. Jadi harus sama rata istilahnya, jadi tidak memandang bulu. Seperti itu aja sih Mas, yang karena kan sekarang ini kan kasus masih istilahnya hukum di Indonesia kan masih timpang tindih, jadi belum merata istilahnya gitu. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Ananta atas waktunya, terima kasih pendapatnya. Semoga siswa yang dibimbing, yang dilatih oleh Mas Ananta bisa meraih prestasi yang terbaik sesuai yang diharapkan Mas ya. Oke, terima kasih Mas.